Understanding Marketing Management, Subbab Definiting Marketing for New Realities. Sebelum membahas materi lebih lanjut, perlu diketahui dahulu apa itu pemasaran online. Secara sederhana, pemasaran online atau sering disebut sebagai pemasaran digital diartikan sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Kegiatan pemasaran untuk mendapatkan perhatian konsumen dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti website, email, dan lain sebagainya. Saat ini, pemasaran telah banyak berkembang mengikuti alur zaman. Pemasaran harus beradaptasi dengan sifat jalur pelanggan yang berubah dalam ekonomi digital. Maka muncul pemasaran 4.0 sebagai hasil alami dari pemasaran 3.0. Pemasaran 4.0 adalah pendekatan pemasaran yang menggabungkan interaksi online dan offline antara perusahaan dan pelanggan, memadukan gaya dengan substansi dalam membangun merek. Teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi. Pasar berubah secara drastis dengan munculnya perilaku pemasaran baru, peluang, dan tantangan baru. Maka terdapat 3 kekuatan transformatif, yaitu teknologi, globalisasi, dan tanggung jawab sosial. Dalam lingkup teknologi, dengan pesatnya pertumbuhan e-commerce di pasar negara berkembang, perusahaan percaya pemasar merek harus meningkatkan neraca digital. Dalam lingkup globalisasi telah membuat negara semakin multikultural. Globalisasi mengubah inovasi dan pengembangan produk ketika perusahaan mengambil ide dan pelajaran dari suatu negara dan menerapkannya di negara lain. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Efek pemasaran meluas ke masyarakat secara keseluruhan. Maka pemasar harus mempertimbangkan konteks etika, lingkungan, hukum, dan sosial dari kegiatan mereka. Perubahan dari pemasaran tradisional ke pemasaran digital. Pemasaran digital tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemasaran tradisional. Sebaliknya, keduanya harus hidup berdampingan dengan peran yang saling dipertukarkan. Pemasaran digital fokusnya adalah untuk mendorong hasil, sedangkan pemasaran tradisional adalah pada memulai interaksi pelanggan. Berikut perbedaan pemasaran digital dengan pemasaran tradisional. Pemasaran tradisional sulit mengukur seberapa banyak orang yang membaca iklan dan mengambil tindakan yang menguntungkan saat melihatnya. Sedangkan pemasaran online bisa diukur dan mengetahui jumlah yang melihat iklan. Jumlah yang membeli produk juga dapat terukur dengan melihat jumlah transaksi yang ada di situs online. Pemasaran tradisional, biaya promosi kurang efektif. Sedangkan pemasaran online, hemat biaya promosi. Pemasaran tradisional kurang efektif dalam membangun merek. Sedangkan pemasaran online lebih cepat dan efisien dalam membangun merek. Pemasaran tradisional, dalam beberapa hal, iklan pemasaran tradisional mengganggu aktivitas rutin. Sedangkan pemasaran online dapat menghadirkan iklan online sesuai kenyamanan dan preferensi mereka. Berikut berbagai macam keuntungan menggunakan online marketing. Di antaranya, pertama, kenyamanan. Pemasaran melalui online memberikan kenyamanan bagi para owner, karena mereka dapat bekerja kapanpun selama 24 jam per hari. Yang kedua, kemudahan akses dan tidak terbatas. Produk dapat dikenal secara luas oleh siapapun. Juga customer dari berbagai negara bisa mengakses dan mengetahui produk yang dijual. Yang ketiga, menekan biaya promosi. Pemasar online sangat menekan biaya promosi. Promosi akan dilakukan secara modern, yaitu dengan iklan di internet. Yang keempat, jangkauan pasar yang lebih luas. Dengan promosi online, bisa memperluas jangkauan pasar sampai ke seluruh dunia. Dan yang terakhir, menjangkau target pasar yang lebih efisien. Menjangkau target pasar bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya mempromosikan produk kepada forum-forum online. Terdapat beberapa komponen yang dapat dilakukan oleh online marketing, di antaranya affiliate marketing, search engine optimization, blog, banner, social network, forum, email, dan analitik.
Berikut adalah beberapa contoh pemasaran digital yang ada di Indonesia dan internasional. Dalam hal ini, saya mengambil contoh pada industri pariwisata dan financial technology. Pada industri pariwisata, ada TripAdvisor. TripAdvisor adalah situs wisata terbesar di dunia yang memandu wisatawan dalam merencanakan dan memesan perjalanan wisata mereka. Selain itu, TripAdvisor dapat memberikan rekomendasi tentang hotel, resort, penginapan, liburan, paket perjalanan, pemandu perjalanan, penerbangan, penyewaan tempat berlibur, dan banyak lagi lainnya. Dengan adanya aplikasi ini, perjalanan wisata menjadi semakin mudah. TripAdvisor bisa menjadi pemandu wisata yang akan merencanakan perjalanan. Pada industri financial technology, ada aplikasi OVO. OVO merupakan layanan dompet digital yang menawarkan berbagai transaksi. OVO pertama kali diluncurkan pada Maret 2017 dan berada di bawah naungan PT Visionet International. Dengan adanya aplikasi dompet digital ini, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Sekian penjelasan singkat tentang digital marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.